semua dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak soal keajaiban yang tak terlihat tapi bikin dunia kita yang serba mobile ini terus berputar? Nah, itulah yang disebut komunikasi data nirkabel dan di sini kita akan bedah tuntas cara kerjanya. Oh ya, sekedar info, perbahasan kita kali ini adalah panduan belajar untuk mata kuliah mobile computing di Universitas Negeri Manado. Materinya sendiri dikembangkan dari bahan ajar minggu kelima oleh Bapak Gabriel Kenisa McFadden Bali. Jadi, ini bakal ngebantu banget buat kita memahami topiknya dari sudut pandang akademis. Kelihatannya pertanyaan simpel ya, tapi di balik pertanyaan ini ada dunia teknologi yang luar biasa, kompleks, dan keren banget. Inilah pertanyaan inti yang akan kita jawab bareng-bareng. Gimana, siap? Oke, yuk kita mulai. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu, terus kita lihat komponen-komponen utamanya. Setelah itu, kita akan lacak perjalanan data, bahas tantangan di dunia nyata, dan yang paling penting, kita sambungin semua teori ini ke dunia praktek para developer aplikasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap saja kita mau mengintip ke balik tirai buat lihat apa sih yang sebenarnya terjadi setiap kali kita online tanpa kabel. Jadi intinya simpel banget, nggak ada kabel fisik. Semua data, mau itu pesan teks, foto, video, diubah jadi gelombang elektromagnetik, kayak gelombang radio gitu, terus dikirim lewat udara. Nah, ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Selanjutnya, kita bahas fondasinya. Emang apa aja sih komponen utama yang ngebangun sistem komunikasi mobile yang kita pakai setiap hari? Coba kita urutkan alurnya ya. Semua itu berawal dari ponsel kita. Sinyal dari ponsel ditangkap sama base station atau yang biasa kita sebut menara BTS terdekat. Dari situ, data dilempar ke Mobile Switching Center. Nah, ini dia otaknya jaringan yang ngatur semua panggilan dan data kita. Terakhir, pusat ini nyambungin kita ke jaringan telepon publik di seluruh dunia. Ini adalah sebuah ekosistem raksasa yang kerja non-stop. Pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah-istilah ini? Wi-Fi itu jagoannya buat di rumah atau di kantor. Bluetooth pas banget buat nyambungin headset atau speaker dari jarak dekat. Nah, kalau jaringan seluler, 4G atau 5G, itulah yang kasih kita kebebasan buat internetan di mana aja, bahkan sampai jangkauan berkilo-kilometer. Masing-masing punya perannya sendiri-sendiri. Nah, ini nih bagian yang paling seru. Sebenarnya gimana sih cara data kita itu pindah dari satu tempat ke tempat lain? Yuk kita ikuti perjalanannya. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi aja ya. Coba bayangkan pesan WhatsApp yang kamu kirim itu kayak surat. Nah, jaringan nirkabel itu adalah keseluruhan sistem layanan pos super canggih yang bakal nganterin surat itu. Analogi ini bakal bantu kita banget buat ngerti langkah-langkah berikutnya. Dan ini dia prosesnya. Mirip banget sama layanan pos kilat. Pertama, pesan kita itu dipecah jadi potongan-potongan kecil yang disebut paket. Ini biar pengirimannya lebih efisien. Terus, tiap paket dikasih alamat tujuan, persis kayak nulis alamat di amplop. Ponsel kita mengirimkannya ke menara BTS terdekat, dan dari sana jaringan pintar akan cari rute tercepat buat tiap paket. Begitu sampai di ponsel tujuan, semua paket ini dirakit lagi jadi satu pesan utuh. Dan semua ini terjadi dalam kedipan mata. Oke, teorinya kelihatannya mulus banget ya. Tapi gimana di dunia nyata? Ngirim sinyal nirkabel itu nggak selamanya gampang. Ada banyak banget tantangannya. Coba deh bayangin bedanya. Kalau di lapangan terbuka, sinyal itu melaju bebas, gak ada halangan. Tapi di tengah kota, wah sinyal harus nembus gedung, mantul sana-sini, dan bahkan harus bersaing sama ribuan sinyal lain. Nah, inilah alasan kenapa kadang sinyal kita hilang pas di dalam lift atau di basement. Nah, ini ada fakta menarik yang mungkin sering kita alami di rumah loh. Kalau wifi kamu tiba-tiba lemot pas ada yang lagi manasin makanan di microwave, itu bukan kebetulan. Keduanya itu ngobrol di frekuensi yang sama, jadi sinyal wifi kita bisa keganggu. Fakta kecil yang menarik kan? Sekarang kita coba tarik teorinya ke sesuatu yang praktis ya, misalnya setting wifi di rumah. Kasih nama jaringan atau SSID yang unik biar gak ketukar sama punya tetangga. Terus pilih keamanan WPA3 kalau bisa, karena itu yang paling baru. Dan yang paling penting, bikin password yang kuat. Ini adalah langkah pertahanan pertama kita di dunia nirkabel. Oke, di bagian terakhir ini kita bakal sambungin semua benang merahnya. Kenapa sih semua pemahaman ini penting banget, khususnya buat kalian yang nanti bakal jadi pengembang aplikasi mobile? Sebelum kita lanjut, ada satu konsep kunci banget yang harus kita pegang, enkripsi.
Anggap aja ini kayak kita nulis surat pakai bahasa rahasia. Cuma pengirim dan penerima yang punya kuncinya buat nerjemahin. Nah, WPA2 dan WPA3 itu standar modern buat ngacak data kita, biar obrolan online kita tetap aman dan privat. Nah, ini pertanyaan reflektif buat kita semua, khususnya buat kalian para calon developer. Ini bukan lagi sekedar teori jaringan yang abstrak loh. Ini adalah fondasi buat bikin aplikasi yang aman dengan pengalaman pengguna yang baik. Yuk kita lihat alasannya. Jadi, kenapa ini penting banget? Gini, kalau kamu bikin game online, kamu harus ngerti soal latensi, biar gamenya nggak nge-lag. Kalau aplikasi kamu loadingnya lama, pengguna pasti langsung ninggalin. Dan yang paling fatal, kalau kamu ngurusin data login atau pembayaran, enkripsi itu bukan pilihan lagi, tapi kewajiban. Pemahaman soal jaringan itu ngaruh banget ke kualitas aplikasi yang kamu bangun. Sebagai penutup, coba renungkan ini. Saat aplikasi buatanmu nanti butuh koneksi yang super cepat dan aman, teori mana yang bakal jadi andalanmu? Apakah soal pemecahan paket data untuk optimasi performa? Ataukah implementasi enkripsi yang kuat buat melindungi data pengguna? Pengetahuan ini bukan cuma buat lulus ujian, tapi ini adalah bekal buat membangun aplikasi masa depan yang hebat dan bisa diandalkan.